Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tiara Karisa Putri, nomor absen 35 dari kelas 10A. Nah, di sini aku bakalan jelasin tentang Kerajaan Majapahit. Pasti kalian tidak asing kan dengan Kerajaan Majapahit itu apa? Bagi yang penasaran, boleh lanjut ke video ini ya. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas apa aja sih? Nah, yang pertama kita tuh bakalan bahas pengertian dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu didirikan pada abad keberapa? Nah, yang kedua kita bakalan bahas sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Tentunya pada setiap kerajaan itu mempunyai silsilah ataupun kerajaan mengapa kerajaan itu bisa berdiri. Yang ketiga yaitu ada sumber sejarah Kerajaan Majapahit, contohnya seperti prasasti maupun kitab. Yang keempat yaitu kehidupan politik dari Kerajaan Majapahit. Di sini kita bakalan bahas raja-raja siapa yang memerintah pada masa Kerajaan Majapahit. Yang kelima yaitu masa Kerajaan Majapahit. Nah, pada raja siapa Majapahit mencapai puncak kejayaannya? Yang keenam yaitu masa kemunduran dari Kerajaan Majapahit. Mengapa kok tiba-tiba Kerajaan Majapahit itu mengalami kemunduran? Yang ketujuh, kita bakalan bahas tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dari Kerajaan Majapahit. Apakah kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Majapahit itu relevan dengan kehidupan kita yang sekarang? Yang kedelapan, kita bakalan bahas tentang peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Nah, peninggalan Kerajaan Majapahit ini dilestarikan loh oleh pemerintahan di Indonesia. Nah, yang kesembilan atau poin terakhir itu kita bakalan bahas daftar pustaka. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu terbesar di Nusantara yang mencapai masa kejayaan pada abad ke-13 hingga ke-14 Masehi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Nah, yang kedua yaitu sejarah berdirinya dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berawal dari peninggalan Kerajaan Singasari sebelumnya yang runtuh akibat pemberontakan dari Pangeran Jayakatwang pada 1292 Masehi. Pemberontakan Jayakatwang menyebabkan kondisi yang tidak stabil dan menyebabkan kekalahan pada Kerajaan Singasari. Semenjak itu, Pangeran Jayakatwang mengambil alih kerajaan dan menjadikan dirinya sebagai raja baru. Menantu Kertanegara, yaitu Raja Singasari yang kalah oleh Jayakatwang, yaitu Raden Wijaya, saat itu terdesak melarikan diri dari pemberontakan tersebut. Akibatnya, saat itu wilayah Jawa Timur menjadi semakin tidak stabil dan terpecah belah. Kemudian, dalam pelariannya, ia bertemu dan dibantu oleh seseorang bernama Arya Wiraraja, yaitu sepupu dari Kertanegara. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di tengah hutan Trowulan dan menamai desa tersebut dengan Majapahit. Sejak saat itulah Raden Wijaya menjadikan desa tersebut kerajaan dan mengangkat dirinya sebagai raja kerajaan Majapahit. Nah, kesimpulannya teman-teman, Raja Jayakatwang itu melakukan pemberontakan oleh kerajaan Singasari. Nah, setelah itu Raden Wijaya itu melakukan pemberontakan yang akhirnya ia melakukan pelarian dan membentuk sebuah desa kecil yang dinamai oleh Kerajaan Majapahit. Dan pada saat itulah Kerajaan Majapahit terdiri. Nah, yang ketiga yaitu sumber sejarah dari Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada prasasti Butak yang berisi peristiwa-peristiwa keruntuhan Kerajaan Singasari dan perjuangan Raden Wijaya untuk mendirikan Kerajaan Majapahit. Yang kedua yaitu ada prasasti Kudadu yang berisi kisah pertempuran pasukan Raden Wijaya yang melawan pasukan Kediri. Yang ketiga ada Kidung Harsawijaya dan Kidung Panji Wijaya Krama berisi tentang Raden Wijaya ketika menghadapi musuh dari Kediri dan tahun-tahun awal perkembangan Kerajaan Majapahit. Yang keempat yaitu ada kitab Praraton yang berisi tentang pemerintahan Raja-Raja Singasari dan Majapahit. Yang kelima yaitu ada kitab Kertanegara berisi tentang perjalanan Hayam Wuruk ke Jawa Timur. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Raja dan Ratu di Kerajaan Majapahit. Nah, yang pertama yaitu ada Raden Wijaya yang dinobatkan sebagai Raja Majapahit pertama pada tahun 1293 dengan gelar Kertarajasa. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya, banyak terjadi pemberontakan yang disebabkan oleh rasa tidak puas atas jabatan yang diberikan oleh raja. Pemberontakan tersebut dilakukan oleh sahabat Raden Wijaya sendiri, akan tetapi pemberontakan tersebut dapat dipadamkan. Nah, yang kedua yaitu pada pemerintahan Jayanegara juga banyak terjadi pemberontakan.
Pada masa ini terjadi peristiwa Patanca, yaitu musibah yang mengejutkan terjadi pada tahun 1328. Raja Jayanegara dibunuh oleh seorang Tanca, yaitu seorang tabib kerajaan, yang kemudian Tanca dibunuh oleh Gajah Mada. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi yang terjadi pemberontakan Sadeng, tetapi dapat dipadamkan oleh Gajah Mada. Berkat jasa dan kecakapannya, Gajah Mada diangkat menjadi Pati Amangkubumi Majapahit, menggantikan Arya Todah. Pada saat upacara pelantikan, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa atau Tan Amukti Palapa, yang menyatakan bahwa Gajah Mada tidak akan hidup bermewah-mewah sebelum Nusantara disatukan di bawah kerajaan Majapahit. Nah, yang terakhir yaitu pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaan atau kebesaran wilayah kekuasaan hampir seluas negara di Indonesia sekarang. Selanjutnya kita akan membahas tentang masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit terjadi pada era pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk bersama dengan patihnya yang terkenal yaitu Patih Gajah Mada yang berhasil membawa Majapahit ke puncak kejayaan. Wilayah kekuasaan Majapahit meluas hingga mencakup sebagian besar wilayah Nusantara, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan bagian timur Indonesia. Patih Gajah Mada adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Majapahit. Ia terkenal dengan Sumpah Palapanya, di mana ia berjanji tidak akan makan buah palapa atau menikmati kesenangan duniawi sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Janji ini membuahkan hasil dengan ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinannya. Ekspansi Kerajaan Majapahit mencakup wilayah sangat luas, mulai dari Semenanjung Malaya hingga ke Filipina bagian selatan. Pengaruhnya juga terasa hingga ke negara-negara tetangga seperti Thailand dan Kamboja. Selain ekspansi militer, Majapahit juga dikenal sebagai kerajaan maritim dengan kekuatan armada laut yang sangat kuat. Lalu kita akan membahas tentang fase kemunduran dari kerajaan Majapahit. Nah, yang pertama yaitu Perang Saudara. Perang Saudara terjadi karena perebutan tahta kekuasaan dari keturunan Raja Hayam Wuruk. Ini terjadi ketika sudah melewati masa kejayaan pada abad ke-14. Kerajaan Majapahit kian melemah yang mengakibatkan kerajaan besar itu runtuh. Yang kedua yaitu perebutan tahta. Runtuhnya kerajaan Majapahit terjadi pada 1389 Masehi. Setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk, terjadilah perebutan tahta antara putri mahkota yakni Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri yaitu Pangeran Wikrakmawardhana dan putra dari selirnya yakni Wirabumi. Yang ketiga yaitu masuknya agama Islam. Runtuhnya kerajaan Majapahit akibat masuknya agama Islam ditandai dengan datangnya Laksamana Cheng Ho, jenderal Muslim dari Tiongkok. Ini membentuk komunitas Tiongkok dan Arab di beberapa pelabuhan seperti di Semarang, Tuban, Demak, dan Ampel. Yang keempat, berdirinya Kesultanan Malaka. Kebangkitan Malaka membuat kerajaan Majapahit menjadi tertekan pada abad ke-15. Ini karena kebangkitan itu membuat menguasai Selat Malaka. Hal tersebut membuat kesultanan tidak berhenti untuk memperluas wilayah kekuasaan ke Pulau Jawa. Yang kelima yaitu Kesultanan Demak yang berkembang. Di tanah Jawa, Kesultanan Demak kian berkembang serta menjadi salah satu faktor runtuhnya kerajaan Majapahit. Kesultanan Demak juga intervensi Islamisasi ke seluruh Pulau Jawa. Selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya kerajaan Majapahit. Yang pertama, kehidupan sosial. Sebagian besar masyarakat kerajaan Majapahit beragama Hindu. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa dan memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Majapahit cukup baik. Pemerintah sangat memperhatikan kepentingan rakyat, keamanan terjamin, dan hukum tetap dijalankan dengan tidak pandang bulu. Yang salah tetaplah salah. Yang kedua yaitu kehidupan ekonomi. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan agraris dan maritim.
sebagai kerajaan agraris terlihat dari letaknya yang berada di daerah pedalaman dan dekat dengan aliran sungai. Sebagai kerajaan maritim terlihat dari angkatan lautnya yang menanamkan pengaruh di seluruh Nusantara. Kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit menitik beratkan pada bidang pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Yang ketiga yaitu kehidupan budaya. Kebudayaan pada zaman Majapahit berkembang dengan pesat, baik sastra maupun bangunan. Peninggalan dari kerajaan Majapahit itu sangat banyak, namun kita akan membahas 3 peninggalan dari kerajaan Majapahit. Yang pertama yaitu Candi Penataran adalah salah satu candi Hindu terbesar yang dibangun pada masa Majapahit. Candi ini terletak di Blitar, Jawa Timur dan memiliki arsitektur yang indah serta relief yang menggambarkan kisah Ramayana seperti gambar di samping. Lalu yang kedua ada Gapura Bajang Ratu adalah salah satu peninggalan Majapahit yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk ke kompleks istana kerajaan dan dihiasi dengan ukiran khas Majapahit seperti gambar di sini. Lalu yang ketiga yaitu Kitab Negara Kertagama yang berisi tentang seluk-beluk dari kerajaan Majapahit, mulai dari sejarah dibangunnya Majapahit hingga perjalanan Majapahit serta daerah kekuasaan dari Majapahit yang tersebar hingga ke luar negeri. Nah, yang terakhir yaitu daftar pustaka. Materi-materi yang sudah disampaikan bersumber dari LKS halaman 22 sampai 24 dari detik.com, lalu ensiklopedia Telkom University, Media Indonesia, yang terakhir yaitu CNN Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Bye-bye.